adalah kondisi muskuloskeletal di mana terjadinya nyeri atau ketidaknyamanan pada daerah punggung bawah. Di mana ketika orang mengalami LBP akan terasa rasa ketidaknyamanan pada daerah punggung bawahnya sehingga akan menghambat kegiatan sehari-harinya. LBP ini bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ergonomi yang buruk, optimal loading yang salah, serta duduk yang terlalu lama. Nah, dari faktor eksternal tersebut otot-otot akan mengalami kelelahan atau kelemahan sehingga akan terjadi disfungsi pada otot inti. Nah, disfungsi pada otot inti ini tersebut akan menyebabkan NSLBP. Nah, NSLBP ini yang akan kemudian meningkat ke nyeri kronik. Jago video mukanya. Jago. Cukup. Masalah Pak. Ayo dulu Pak. Terima kasih. Nah, Pak, saya ambil order nama aja supaya bisa ada Bapak pada jam ini Bapak bisa memanggil saya Rizky Wahid. Juga mungkin Bapak perkenalan dulu ya Pak. Baik Pak, nama Bapak siapa? Saya juga. Umur Bapak? Saya 37 tahun ya Pak. Bapak pekerjaannya apa Pak? saya dokter gigi. Oh dokter, kita sama anak kesehatan ya Pak. Nah, kalau hobi Bapak itu kalau senggang itu lagi biasanya apa? Saya suka main padel. Suka main padel? Wah keren ya Pak. Bapak datang ke sini atas keluhan apa Pak? Pinggang belakang saya sakit. Oh, bagian kanan Pak. Nah ini sakitnya ini menjalar sampai di kaki atau enggak? Enggak, ini sih masih Di satu titik doang atau ada titik-titiknya? sama di bagian samping. Bagian samping. Ya. Oh iya. Sakitnya karena apa? Kemarin saya jatuh pas main padel. Jatuh saat main padel, posisinya itu Posisinya terpleset. Bapak sudah pernah ke dokter sebelumnya? Belum pernah, jadi langsung datang ke sini. Kalau Bapak ini punya lainnya kayak hipertensi kah atau gula? Nggak ada. Untuk cemas nyimpi, Bapak ini kayak cemas nggak kalau ini penyakitnya bakal melapor satunya atau apa? Nah ini kayak biasa-biasa aja. Dan juga saya mau bertanya, ini penyakitnya Bapak ini mengganggu Bapaknya saat kerja atau enggak? Iya. Iya. Nah berarti kalau Bapak kerja ini sakit ya? Atau ada titik yang paling sakitnya, ada juga yang enggak ya? Kalau sakit itu pas lagi beraktivitas. Kalau berkurang nyerinya lagi istirahat. Baik, mungkin bisa ya Pak perkenalan dirinya Pak. Saya akan mau tes tensi biasa kan Pak, supaya mereka. Baik Pak, ininya Pak. Baik Pak, saya sudah melakukan tensinya. Nah, biasanya tensi Bapak itu berapa? Oh, 120 ya. Kalau begitu berarti ini juga masih normal ya Pak, karena masih 118 per 80. Jadi alhamdulillah ya Pak kalau tensi Bapak masih normal. Nah, setelah itu Pak, saya akan menghitung frekuensi pernapasannya Bapak dan juga untuk melihat apakah ada gejala-gejala lainnya ya Pak, supaya untuk rekam mediknya juga. Nah, mungkin Bapak bisa bernapas normal. Nah, ini cuma beberapa 15-15 detik aja ya Bapak. Oke Pak, mulai. Nah, baik Pak, kan tadi sudah saya hitung frekuensi pernapasannya Bapak. Mungkin sekarang itu masuk ke identifikasi suhunya Bapak itu berapa sih? Ya Pak, baik Pak. Oke, jadi oh baik. Tadi itu masuk ke bagian tes-tesnya, saya akan melakukan beberapa tes doang, tapi ini juga penting ya Pak. Nah, mungkin Bapak bisa berdiri Bapak. Ada nyeri? Sakit. Kalau coba duduk kembali. Sakit juga. Mana? Kalau baru ke posisi baring Pak. Si Baring. Iya. Tetes saja. Sakit.
kan nggak terlalu. Enggak terlalu. Tapi pas kali masih enakan. Ya. Oke, bisa duduk kembali. Berdiri ya. Balik. Kami bisa profesional kami. Baik Bapak, saya Tri, fisioterapis Bapak yang akan melanjutkan pemeriksaan sebelumnya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa pergerakannya Bapak. Nanti saya akan arahkan kalau misalnya ada rasa nyeri bisa diperbaiki saya, oke? Oke, yang pertama kita akan gerakan dulu ini ke atas seperti ini. Cara sendiri ya, nanti saya bantu. Terus kalau ada nyeri bisa dibilang. Coba naik ke atas Bapak. Maksimal. Ini sakit. Kalau yang satunya ini sakit. Oke, kalau saya bantu ini ada sakit dikit. Di mana? Kalau yang satunya ini. Terus sekarang Bapak kasih naik kayak tadi sendiri, terus nanti saya tahan, Bapak lawan tangan saya, oke? Coba kasih naik dulu. Naik, Bapak dorong tangan saya Dorong ke atas bawah. ke bawah. Oke, yang satunya dorong. Sekarang keluar kayak gini sendiri dulu, nanti saya bantu. Pak keluar dulu. Maksimal. Sakit. Oke, satunya sakit. Satu. Ini ada. Iya. Sekarang dibawa keluar sama kayak tadi, saya tahan Bapak lawan. Oke, Bapak keluar. Oke. Keluar. Sekarang saya ini. Coba rekam sendiri. Ada sakit nggak? Oke. Ada apa? Keluar sama keluar ke dalam. Kalau ke dalam, cepat ada ya. Tuh, ini. Oke, pemeriksaan yang awal sudah selesai. Bapak bisa kurang. Nah, jadi ini sama kayak tadi ya Bapak, tapi ini Bapak kasih naik. Coba kasih naik nah, kasih lurus lututnya. Nah, oke seperti ini. Coba Bapak lakukan sendiri. Sakit enggak? Kalau yang satunya sakit. Kalau saya bantu kayak gini sakit. Sakit. Bapak bawa ke dalam kayak gini. Bisa? Oke, kalau yang satunya? Oke. Ini lebih sakit mana sama yang tadi? Kalau saya lakukan sendiri. Gini? Bapak coba tahan lawan saya. Oke, katanya? Terus sekarang kayak tadi masih sama kayak tadi, cuman ini di kayak bukunya Bapak yang sakit. Jadi seperti ini. Bapak duduk begini, simal. Oke, lagi sakit di sini sakit. Oke, kalau ke belakang, kalau balik sini, gitu. Kalau ke sana harus. Oke, kalau merah ini. Oke. Bapak bisa begini. Gitu. Kalau ada nyeri bisa ini sakit. Ke belakang, oke. Lagi bisa.
Wah. Terus Bapak nanti saya dorong ya lawan tangan saya. Oke? Ke depan, ke depan. Oke, kalau ke belakang. Oke, kalau samping gini. Kiri. Oke, coba kita ke belakang. Oke, belakang lagi. Oke, pertama perkenalkan saya Syafudi akan melanjutkan intervensi ataupun pemeriksaan yang telah dilakukan dari teman saya. Setelah tadi beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan, saya akan menanyakan apakah Bapak mengalami rasa nyeri, baik itu bergerak, diam maupun nyeri tekan. Visual analog scale untuk menilai berapa nyeri yang Bapak rasakan. Di sini Bapak tidak merasakan nyeri. Kemudian semakin Bapak geser, itu menandakan bahwa nyeri yang Bapak rasakan semakin terasa. Saat diam seperti saat ini, berapa nyeri yang Bapak rasakan? Terlalu sakit. Oke. Baik, kemudian saat dilakukan gerakan-gerakan seperti tadi, berapa nyeri yang Bapak rasakan? Main. Kasih tahu dulu. Kemudian yang terakhir saat yang sakit ditekan, seberapa intensitas rasa nyeri yang Bapak rasakan? Main. Oke, baik Bapak, melanjutkan dari pemeriksaan tadi, saya akan menilai kualitas dari saraf Bapak, di mana saya akan memberikan tekanan berupa tumpul maupun tajam. Kemudian Bapak bisa menebak apakah yang saya berikan itu tajam ataupun tumpul. Ini adalah tumpul dan ini adalah tajam. Nanti bisa Bapak tebak ya. Ini Tumpul. Tajam. Bol. Bol. Tajam. Bol. Oke, baik Bapak. Kemudian di area sini, Tumpul. Tajam. 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 karena setelah pemeriksaan Kalau enggak berarti panas. yang kali ini nanti yang naik. Oh, ya. Oke, baik Bapak. Setelah memeriksa tajam tumpul, kemudian saya akan memeriksa apakah Bapak bisa merasakan sensasi panas maupun dingin. Ini adalah panas dan ini adalah dingin. Nanti Bapak bisa tebak ya apa yang saya berikan. Panas. Dingin. Panas. Oh, panas. Dan saya kangenmu. Panas keluar lewat rumah. Satu dari tiga. Panas. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Oke. Panas. Dingin. Dingin. Panas. Oke. Saya akan tekan bagian sini. Oke, Bapak bisa mengangkat kakinya lurus ke atas. Oh, sakit. Oke, sudah. Oke, Bapak, selanjutnya itu ada gerakan membungkuk. Nah, nanti Bapak itu dari posisi tegak, sudah itu setengah membungkuk, sudah itu membungkuk yang betul-betul penuh, sudah itu dari kembali ke setengah, sudah itu lurus kembali. Oke, apa yang lakukan? Bungkuk sekali. Apa ada sandali Pak? Iya. Kembali ke setengah membungkuk, tegak. Baiklah Pak, di sini saya akan menggunakan QR. Ini infrared, ini akan sinari area yang bermasalah pada Bapak. Jadi itu untuk meningkatkan sirkulasi darah, biar pemulihan lebih cepat. Oke? Silakan balik ke samping sana Pak. Ini buka bajunya. Silakan buka Pak. Oke, saya nyalakan.
Ini agak sedikit hangat, pertama-tama kan panas. Saya kerjakan selama 10 menit. Bapak bilangnya ketika Bapak merasa terlalu panas. Ini R maksudnya bla 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 bla. Oke. Oh, berarti kas kosong di samping sini nih tulisan. Iya. Ku petik bintang, bum bum. Oke. Ini saya ada 2 bed, dan saya pasang pertama di sini dari Bapak, yang satunya lagi di formis Bapak kayak ini. Jadi saya izin untuk memasang Bapak di sini. Dan saya lewat bawah ya Pak. Oke. Pertama saya akan nyalakan alatnya. Baiklah, saya akan menyalakan ya Pak. Iya. Saya start. Saya naikkan intensitasnya. Bapak ada yang dirasakan ya Terung? Iya. Masih bisa ditahan Pak? Bisa. Oh, saya tambah ya Pak. Oke. Oke, cukup. Iya. Kita gunakan ini selama 10 menit ya Pak ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan gunakan US ultrasonnya Pak. Ini gunanya untuk beri getaran, memecah sel-sel agar kami cepat sadar. Saya sering menggunakan gel. Nanti akan saya gunakan. Mungkin bagi Bapak tidak terlalu berefek merasa apa, tapi jika sudah panas katakan ya Pak ya. Panas. Selamat ya. Sudah capek trik. Sama di reform show di Facebook. Sudah ada. Oke, udah. Baiklah Pak, saya akan stretching atau menarik atau mengulur otot yang di Bapak itu dia kaku, jadi saya akan tarik biar nyerinya kurang. Bapak lemas ya, lemas, terus saya angkat. Pak, ada terasa Pak? Nah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Oke, istirahat. Baiklah Pak, sekarang kita akan tarik ulur di bagian belakangnya, yang kaku juga, yang memiliki sakit. Sekarang Bapak coba caranya. Oke, saya tarik ke depan, Bapak relax. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Baiklah Pak, sekarang kita lakukan pengawasan untuk yang di depan ini. Bisa juga. Baiklah, sekarang kita bengkokkan lututnya Pak. Agak ke depan sedikit. Kita lebihkan 90 derajat. Oke, sudah lebih 90 derajat. Nanti ketika tangannya di samping Pak. Ya, nanti ketika saya kasih Bapak, angkat pantatnya, luruskan. Oke, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cepat. Tahan. Oke. Baiklah, sekarang tadi sama seperti yang sebelumnya, mata diangkat, tapi setelah itu satu kaki diluruskan. Nanti yang pertama kita luruskan itu yang ini sebelah kiri.
Oke, silakan. Pantatnya, angkat pantatnya dulu Pak. Angkat pantat dulu, lalu luruskan kaki. Ya, luruskan kaki ya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turunkan kakinya dulu. Angkat kaki, baru pantatnya pelan. Baiklah. Untuk selanjutnya nanti posisi Bapak seperti ini, untuk kedua kaki ditahan di atas, tangan berada keduanya juga sama-sama. Terus kita lakukan bergantian. Jika tangan kiri yang diturunkan ke bawah, maka kaki kanan yang turun ke bawah. Lakukan bergantian. Oke. Ayo, posisi awal silakan diangkat keduanya. Oke. Lalu tangan ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang turunkan Pak. Oke, baiklah Pak. Setelah itu kita atur pola nafas Bapak. Ini diterapkan di kehidupan sehari-hari nanti. Bapak tarik nafas dalam. Kita gunakan pernapasan perut. Oke, keluarkan. 1, tiru, hembuskan, tiru, pakai perut Pak, pakai perut. Oke, turun, tiru, turun, hembuskan. Oke, apa lagi? Tiru, hembuskan. Oke. Udah itu kita akan lakukan masuk sedang Pak untuk ototnya Bapak biar nanti bisa rileks pulang ke rumah. Tinggal setelah latihan saya mulai ya Pak. Saya lakukan selama 10 menit ya. Ini namanya masuk sedang. Iya, kita turun ke sini karena ini habis latihan. Oke.